Kita ke informasi pertama, saudara. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Jalan Sepakat 2 Ujung, Pontianak, Kalimantan Barat. Kebakaran lahan ini hanya berjarak 200 meter dari rumah warga. Hari di mana kita harus mengingat dan menghargai jasa luar biasa para pemadam kebakaran. Mereka adalah pahlawan yang berjuang tanpa pamrih, siap sedia melindungi kita dari ancaman kebakaran yang dapat merenggut nyawa dan harta benda. Setiap kali sirene berbunyi, pemadam kebakaran bergegas ke lokasi kejadian dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Yang penting tuh jangan sampai bahwa kadang sering terjadi ada entah itu masyarakat atau mungkin ada oknum di mana ketika ngelihat ada api langsung bilangnya A1. A1 itu dalam bahasa kode itu maksudnya prioritas atau sudah darurat. Dia bilang A1, pas datang ternyata bakar sampah. Mereka tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga penyelamatan jiwa. Ketika banyak orang merasa panik dan ketakutan, mereka hadir sebagai sosok yang tenang dan tegas, mengambil tindakan untuk menyelamatkan. Dedikasi mereka tidak terbatas pada tugas di lapangan. Para pemadam kebakaran juga berperan penting dalam edukasi masyarakat. Mereka mengajarkan kita tentang pencegahan kebakaran, pentingnya detektor asap, dan bagaimana membuat rencana evakuasi. Mereka membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi kita semua. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa pekerjaan pemadam kebakaran bukanlah tanpa resiko. Mereka sering kali harus menghadapi situasi berbahaya dengan nyawa mereka sendiri dipertaruhkan demi keselamatan orang lain. Oke, untuk para mahasiswa, jadi di sini kita masuk ke sesi kedua untuk pengenalan berupa alat pompa air ya. Nah, ketika kita ada menerima laporan, biasanya itu dalam bahasa pemadam kebakaran itu kita pakai kode kepolisian. Nah, kode kepolisian itu kita pakainya 65. Jadi 65 itu adalah kode di mana menandakan bahwa ada informasi kebakaran. Lapornya masuk, kami terima. Yang pertama kita lakukan itu adalah asesmen. Asesmen itu dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah pemeriksaan. Jadi observasi juga. Jadi 1 atau 2 anggota pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memastikan dulu kira-kira sumber airnya di mana dan lokasi kebakarnya di mana. Ketika posisi rumah yang terbakar atau tempat yang dilaporkan itu valid atau positif, barulah kita nurunkan mesin. Nah, di situ ketika kita mau nurunkan mesin, kita lihat juga medannya. Kalau jalannya lebar, kita mungkin bisa pakai mesin yang besar atau yang besar. Tapi karena ini kan kita kan alatnya kan hanya ada yang roda 2 ya. Sama mesin air kita pun yang ukurnya paling 2 inci atau 1,5 inci aja. Ya, otomatis kami lebih fleksibel. Tetapi kalau secara dalam ranah umum, kalau untuk yang memiliki unit besar kayak tangki, mobil pickup dan lain-lain, mereka harus lihat dulu, pastikan bahwa jalur yang mereka tempuh itu bisa masuk atau enggak. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk kami sih mungkin bisa. Jadi kurang lebih laporan yang kita terima, periksa dulu. Setelah periksa, informasi kembali, baru akhirnya pengerjaan. Kurang lebih seperti itu. Kebakaran yang sering terjadi di rumah itu bukan karena gasnya yang bocor, bukan karena gasnya bocor, tapi karena selangnya yang bocor atau regulator. Dan gas nggak mungkin bocor. Kalau bocor, kalau bocor gasnya, dia udah pasti habis duluan. Entah di warung, entah di pangkalan.
Kita semua patut memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka. Mari kita dukung pemadam kebakaran dengan menerapkan pengetahuan yang telah mereka ajarkan. Dengan begitu, kita dapat berkontribusi pada upaya mereka dalam mencegah kebakaran dan melindungi kehidupan. Nah, biasanya kalau dari pemadam kebakaran di sini kan kita kan untuk pembagian divisi kan ada banyak nih. Dari kecamatannya ada, bahkan untuk secara skala besar pemadam kebakaran itu ada 3 bagian. Ada bagian pemerintah, biasanya itu dari Satuan Polisi Pamung Praja atau biasa kita sebut Satpol PP. Mereka itu biasanya ada pembagian namanya itu Pemkot. Nah, pemadam kebakaran kota lah. Pemerintahan kota. Nah, kalau kami ini dari swastanya. Nah, yang satu lagi terakhir itu yayasan. Nah, sebenarnya kalau untuk yayasan ini bedanya itu mereka itu ada kayak bantuan. Biasanya itu donatur dan investor. Sebenarnya swasta juga sama. Cuma bedanya kami bentuknya bukan yayasan tapi lebih ke organisasi sukarelawan. Saya rasa udah resiko kita sebagai pemadam kan, kalau kita mau mengedukasi warga itu agak susah karena jangkauannya kan luas. Jadi tinggal kesadaran mereka masing-masing lah.